yang kelima, yakni sifat membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Sebagian besar ulama berpendapat wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Loh, mengapa ada kata sebagian besar? Karena ada pendapat yang disandarkan kepada Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, bahwasanya yang wajib di dalam sholat itu membaca Al-Quran. Surat apa saja. Tidak mesti surah Al-Fatihah. Faqra'u ma tayassara ma'akum minal Qur'an. Bacalah surat apa saja yang gampang bagimu dari Al-Quran. Hanya saja jumhur ulama membantahnya, karena keterangan tersebut sebelum turunnya surah Al-Fatihah. Jadi sebelum turunnya surah Al-Fatihah, yang dibaca memang bukan Al-Fatihah, surat apa saja. Karena Nabi sholat, Pak, ketika awal datangnya Islam Nabi sholat, tapi Al-Fatihah belum diturunkan, maka memang Nabi tidak baca surah Al-Fatihah. Tapi begitu turun surah Al-Fatihah, maka yang wajib dibaca adalah surah Al-Fatihah. Karena la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, sejak Nabi bersabda begitu, maka wajib membaca Al-Fatihah di dalam salat. Hanya saja terjadi khilaf, perbedaan pendapat mengenai hukum makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Tadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini terbagi menjadi 3 kategori. 1, makmum wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak, baik dalam salat yang dibaca jahar dikeraskan seperti maghrib, isya dan subuh, maupun pada salat yang sir seperti zuhur dan asar, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, makmum sama sekali tidak wajib membaca Fatihah, baik di salat yang jahar maupun salat yang sir ketika dia berjamaah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi. Yang ketiga, makmum hanya wajib membaca Al-Fatihah ketika imam membacanya sir seperti zuhur dan asar. Tetapi dalam sholat maghrib di 2 rakaat pertama, isya maupun subuh, maka makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal alias Imam Hambali. Nah, inilah yang disebut dengan khilafiyah itu. Baik, kita ulas satu persatu. Pendapat yang pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak, baik dalam sholat yang dibaca jahar kerasan seperti sholat kita tadi, maupun salat yang dibaca sir seperti asar dan zuhur tadi. Ini pendapat mazhab Syafi'i, dan di Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i. Dan kitab fikih yang saya ajarkan sama Bapak-bapak kajian dari awal itu bermadzhab Syafi'i. Jadi kalau rekomendasi dari saya sesuai dengan keilmuan kita, maka amalkan mazhab Syafi'i. Itu rekomendasi. Cuma kalau Bapak memang dari awalnya sudah mondok atau sudah ngaji dari kecilnya, punya ustaz sendiri, punya mazhab sendiri juga salah. Makanya kita belajar bagaimana perspektif 4 mazhab. Baik, kita kaji yang pertama dulu. Ini fatwa Imam Syafi'i dari Ubadah bin Samit, keterangan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sahih Al-Bukhari nomor 756, Sahih Muslim 394, At-Tirmidzi 247, juga di kitab Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ad-Daimi. Berarti ada di 8 kitab induk hadis. Imam Nawawi, siapa Imam Nawawi? Beliau adalah mujtahidin rajih mazhab Syafi'i. Beliau pengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Kalau Al-Quran ada tafsirnya, kalau hadis ada syarahnya.
Beliau menjelaskan hadis ini fihi dalili li madhhab Syafi'i. Hadis ini adalah dalil bagi mazhab Syafi'i wa man wafaqahu, dan yang sependapat dengan Imam Syafi'i, anna qiraatul Fatihah wajibat. Sesungguhnya membaca Al-Fatihah itu wajib, bukan sangat wajib. Alal imami wal ma'mumi wal munfarid. Baik bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang sholatnya sendiri, wajib tanpa terkecuali. Lalu kemudian sebagaimana ditanyakan kepada Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika fa ma'nahu iqra sirran bihaitsu tusma'u nafsik. Abu Hurairah menjelaskan, bacalah Al-Fatihah itu di makmum masing-masing, yakni bihaitsu tusma'u nafsik, cukup terdengar oleh dirinya sendiri. Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua halaman 128. Ini terkait dengan hadis yang mana? Bunyinya begini. An Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an. Barang siapa yang mengerjakan suatu salat, dia tidak membaca di dalamnya Ummul Quran. Makanya bahasa man semua, Pak. Man sini menunjukkan siapa aja. Seandainya yang wajib baca Fatihah itu cuma imam saya, kalimatnya bukan man, bukan bang siapa. La sholata lil imami lam yaqra Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi imam yang tidak membaca Al-Fatihah. Seandainya cuma imam diwajibkan. Kan bahasanya man siapa aja, termasuk makmum juga. Barang siapa, kata Nabi, mengerjakan suatu salat yang dalam salat itu dia tidak membaca Al-Fatihah, fahiya khidajun, salatnya itu kurang. Nabi menyebutkan sampai 3 kali mengatakan kurang itu. Ghairu tamam, yakni tidak sempurna salatnya itu. Aqil di Abi Hurairah, lalu ditanyakan kepada Abu Hurairah, karena hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dengar Nabi bersabda, oleh Abu Hurairah disampaikan. Lalu yang mendengar Abu Hurairah menyampaikan nanya, inna nakunu wara'al imam. Gimana cara bacanya? Kan kami makmum di belakang imam. Jawab Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika. Bacalah Al-Fatihah pada dirimu masing-masing. Maksudnya bihaitu tusmi'u nafsik, cukup dirimu sendiri yang mendengarkannya. Sahih Muslim nomor 395 dan dalam kitab hadis yang lain tadi juga. Ini hadis kedua, Pak. Hadis yang ketiga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Inna khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr. Kata Ubadah bin Samit, kami salat di belakang Rasul dalam salat fajar alias salat subuh. Ini testimoninya salat subuh, ini testimoninya. Fa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam salat subuh itu Nabi membaca. Fa tabulat alaihi qiraah, lalu beliau memanjangkan bacaan. Berarti kalau sholat subuh Nabi bacaannya panjang, Pak. Panjang bacanya. Falamma fadha, lantas kemudian setelah selesai sholat subuhnya, qala, beliau bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Hendaklah kalian tetap membaca sebagai makmum di belakang imam. Subhanallah. Ini batabayun, Pak. Indonesia kan mayoritas adab syar'i. Makmumnya abis imam baca ikut baca. Ada yang mengatakan bid'ah makmum membaca di belakang imam, nggak perlu lagi membaca. Saya pikir itu melukai ya, kalau dikatakan bid'ah itu. Kalau beda pendapat tidak apa-apa. Orang kalau ngacu ke pendapat mazhab Hanafi ya nggak apa-apa, makmum nggak baca gitu. Nah kan khilafiyah itu tidak ada yang salah, makanya jangan disalahkan. Ini hadis ini mungkin sedetil ini kan, salat subuhnya bacaannya panjang Nabi itu. Selesai salat subuh Nabi bersabda, hei makmum, lebas kitanya, hendaklah kalian la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Hendaklah kalian tetap membaca sebagai makmum di belakang imam. Qulna, sahabat ini nyaut semua. Apa kata sahabat? Na'am haddan ya Rasulullah. Na'am haddan itu ya haddan. Begitulah kami mengerjakannya. Oh, jadi begitu, Pak. Jadi kalau Bapak disuruh orang, Pak, kata istri, siramin kembang. Pak, janda bohongnya minta disiram ya. Pak, siramin kembang. Padahal memang itu sudah biasa Pak lakukan. Jawabnya apa? Na'am hadad. Iya, begitulah aku mengerjakannya. Na'am hadad. Jadi begitu Nabi nyuruh
sahabatnya sebagai makmum tetap membaca. Apa jawab makmum? Na'am hadzan ya Rasulullah. Iya, emang gitulah kami mengerjakan ya Rasulullah. Itu bahasanya kita gitu, Pak. Na'am hadzan itu begitu. Jadi penguatan. Memang kami sudah mengerjakan seperti yang Bapak perintahkan. Lantas kemudian Nabi bersabda lagi. Apa kata Nabi? La ta'anu illa bi Fatihatil Kitab. Tapi jangan baca yang lain lagi, kata Nabi, kecuali hanya Al-Fatihah. Nah, maka muncul fatwa apa? Kalau di bacaan dahar, imam selesai baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah, tapi makmum tidak perlu membaca surat lagi. Tadi ini, rakaat pertama, kedua, salat maghrib kita, imam sudah baca Fatihah, makmum tidak mengapa. Makmum tetap membaca Al-Fatihah dan tidak dianjurkan membaca surat lagi. Jadi begitu. Kecuali dalam bacaan yang sir, maka bacanya masing-masing. Ini penegasannya. Jangan baca yang lain, kata Nabi. Terkait dengan sholat subuh soalnya kan. Jangan baca yang lain. Illa bi Fatihahil Kitab, kecuali surah Al-Fatihah. Fa innahu la salat liman lam yaqra biha. Karena sungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sunan Abi Daud nomor 823, At-Tirmidzi 247, An-Nasa'i 920, Ibnu Majah 837, Musnad Imam Ahmad 22.169, Sunan Darimi 1242. Baik. Saya lanjut lagi berikutnya versi Sunan An-Nasa'i. Masih di Ubadah bin Smith. Qala, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Salat bersama kami Rasul. Artinya Rasul jadi imam sahabat. Ba'da sholawat allati yujharu fiha bil qiraah. Yang salat itu separuhnya jahar, separuhnya sir. Salat yang separuh jahar, separuh sir, salat apa? Isya ya, salat isya. 2 rakaatnya jahar, 2 rakaatnya sir. Kalau yang tadi testimoni subuh ya, itu testimoni salat isya ini. Salat yang separuh salatnya dijaharkan, faqala, selesai salat Nabi bersabda. Terang betul kalimatnya. La yaqra'anna ahadum minkum idza jahartu bil qira'ati illa bi ummil Qur'an. La yaqra'anna. Janganlah sekali-kali ngebaca. Pakai nun tahu kiralnya, Pak. Janganlah sekali-kali ngebaca. Ahadum minkum, salah seorang di antara kalian, idza jahartu bil qira'ah, kalau aku sudah mengeraskan bacaan, kata Nabi. Makanya hadisnya boleh potong, Pak. Janganlah sekali-kali di antara kalian mengeraskan ikut membaca. Kalau aku sudah mengeraskan bacaan, illa bi ummil Qur'an, kecuali tetaplah membaca ummul Qur'an, alias surah Al-Fatihah. Tegas banget ini. Artinya enggak boleh baca surat yang lain kalau Nabi sudah menjarang baca, tapi tetap harus baca Fatihah. Kapan baca Fatihahnya? Setelah amin baru membaca Fatihah. Tidak harus mendengarkan imam membaca kalau imamnya langsung. Sunan An-Nasa'i nomor 920. Makanya bapak-bapak perhatikan, Imam Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, kalau habis amin kan tidak langsung baca, lama, berartinya sama kan? Enggak langsung baca. Mengapa enggak langsung baca? Karena Imam Masjidil Haram memberi kesempatan makmum menyelesaikan surah Al-Fatihah. Itu yang paling afdal sebetulnya. Ngasih kesempatan. Tapi Indonesia kan enggak biasa. Kalau enggak biasa, kalau imamnya langsung habis amin langsung baca suratan, maka makmum tidak apa-apa membaca Al-Fatihah tanpa mendengarkan baca surat makmum. Jadi begitu. Karena kan baca surat kan sunnah. Sedangkan baca Al-Fatihah rukun salat. Jadi semikir, Pak. Terangan ini diambil dari Matan An-Nas'i di nomor hadis 920. Nah, ini untuk pendapat pertama, pendapat di Madzhab Syafi'i tentang membaca Al-Fatihah bagi makmum. Baik, saya sampaikan dulu, Pak, biar nanggung. Ini kajian sifat salat Nabi kita ini nanti dengan prakteknya masuk YouTube semua. Ini versi Mas Al-Hidayah ini dari mulai kemarin sampai salam ada versi YouTube-nya nanti. Baru ke share rame-rame ya. Sekarang sudah ada YouTube, semua sudah ada. Kita share rame, bagiin dengan praktek cara sedekapnya, cara duduk dan lain sebagainya. Buka YouTube-nya Ustaz Parma Abdul Karim. Ya beli HP agak mahal dikit enggak apa-apa, Pak. Kayak Pak Yamin itu agak mahal kayaknya. HP kok jadul tuh ya. Ya kalau HP buat cewekan jangan gitu ya. Ini buat ya buat nonton-nonton ceramah. Kan begitu. Yang kedua, pendapat tidak wajib membaca Al-Fatihah sama sekali. Baik dalam salat yang sir maupun salat yang jahar. Nah, ini pendapat Imam Hanafi. Jadi kalau ada yang berpendapat begini, enggak apa-apa urusan dia, amal menurut keyakinan dia. Termasuk dalam sholat asar. Jadi kalau sholat asar, imam ngebaca, imam enggak. Imam ngebaca, imam tidak. Dalilnya apa? Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imam, qira'atul imami lahu qira'ah.
Barang siapa yang sudah sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Kan jelas hasilnya ya, bahasanya begitu. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1840, Musnad Imam Ahmad 14233. Bagi Imam Hanafi hadis ini sahih. Tapi bagi periwayatnya sendiri, Imam Ibnu Majah beliau mengatakan hadis ini bi'isnadin dhaifin. Isnadnya lemah alias hadis dhaif. Tapi yang dibinahkan pendapat ini ya. Itu khilafiyah. Hadis itu kan tidak semuanya seperti sahihnya. Cuman kalau ada yang berpendapat begini, itu madhab Hanafi. Walaupun saya enggak nyuruh bapak-bapak ngamalan yang kedua ini. Coba bayangkan kalau sholat asar, imam doang yang baca, Pak. Ngelamun, Bapak-bapak. Yakin kalau enggak ngebaca kan? Bikin utang lah, bikin ini itu. Kalau ngebaca hanya kita dalam sholat. Kalau pakai pendapat yang ini. Tapi kapan ada berpendapat begitu, jangan salah. Karena memang dia masuk kepada madhab Hanafi. Dan Imam Hanafi juga Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, yang ketiga. Hadisnya cuma seperti itu ya, Pak. Saya sudah cari hadis penguatnya belum dapat ya. Pendapat yang ketiga, pendapat dari Imam Malik dan Imam Hambali. Makmum cuma wajib membaca kalau imam baca sir seperti asar dan zuhur. Sedangkan pada bacaan yang jahar seperti salat subuh, 2 rakaat maghrib dan isya, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Keterangannya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'al imamu fa'ansitu, apabila imam membaca maka dengarkanlah. Apabila imam membaca maka dengarkanlah. Maka kata Imam Hambali dalam salat maghrib, isya dan subuh, kalau imam sudah membaca, makmum tidak perlu membaca Fatihah lagi. Tapi cukup mendengarkan imam membaca. Hadis ini Sunan Ibnu Majah nomor hadis 838 dan tidak tersebar di hadis-hadis yang lainnya. Cuma gini, bukan ngebantah Pak. Saya mengatakan pendapat Imam Syafi'i karena hadis ini bukan larangan makmum membaca di belakang imam. Tapi hadis ini berkenaan dengan ada yang sedang khutbah, Nabi sedang berkhutbah membacakan Quran, tapi ada yang ngobrol ribu. Larangan bercakap-cakap ketika imam sedang membacakan Quran dalam khutbah maupun di dalam sholat. 2 kasus riwayat ini, Pak. Pertama terkait dengan khutbah Jumat, kalimat fa'ansitu terkait dengan khutbah Jumat. Perhatikan, dengarkan. Yang kedua, Nabi sedang memimpin sholat, sahabat-sahabat yang masih awam baru masuk Islam ribut berdebat. Padahal lagi ada imam membaca dalam sholat. Maka Nabi bersabda yang semikian Pak, termasuk menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-A'raf ayat 204. Larangan bercakap-cakap ketika khutbah sedang berkhutbah atau imam sedang mengimami sholat. Bukan terkait dengan larangan makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Sedangkan makmum tetap disunahkan membaca Al-Fatihah di belakang imam, walaupun bacanya disirkan bihaitsu tusma'u nafsik, cukup diri sendiri yang mendengarkannya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Saya persilakan. Pertanyaannya bebas. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gimana? Iya. Membaca Al-Fatihah di dalam hati itu tidak diperkenankan ya Pak. Jadi yang benar membaca Al-Fatihah tidak di dalam hati. Tapi membaca Al-Fatihah itu di mulut. Tahu mulut Pak? Tangkem. Baca Al-Fatihah itu di mulut, walaupun sir, tidak terdengar. Tidak terdengar oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Gini cara baca Fatihah itu. Kan ada yang dengar. Saya aja nggak dengar Pak. Cuman harus pakai mulut. Nggak boleh baca Fatihah itu mingkem. Kayak kita baca Quran, ya? Nggak boleh begitu. Dikatakan qiraah itu kalau kita pakai mulut. Sama kayak baca Quran Pak. Bapak baca Quran, tapi mingkem. Nggak dapat pahala baca Quran. Dapat pahalanya berzikir saja pahalanya. Kalau baca Quran, tapi kalau baca Quran kuat kami, walaupun malu kedengaran orang, katakanlah gitu ya, tetap mendapat pahala membaca Al-Quran. Jadi dikatakan membaca pakai angkem. Gimana kalau orang bisu? Wah, kalau bisu lain urusan, kan? Lain urusan. Makanya ini pakai mulut terus begitu. Begitu pun jadi makmum. Harus komat amit, lidahnya dipakai. Jadi lidahnya harus dipakai untuk membaca Al-Fatihah. Kan kalau dalam hati tidak boleh. Inilah gunanya ngaji. Oh, kalau bapak nggak pernah pengajian, nggak tahu kan hukum begini. Mingkem kalau baca. Pantasan sholat nyebut banget kan? Pernah nggak bapak lihat orang sholat nyebut banget? Oh, bacanya dia tetap pakai hati soalnya. Baca Fatihah kalau cuma pakai hati, ya mungkin berapa detik selesai lah. Tapi kalau pakai angkem, tidak mungkin. Ya secepat itu selesainya. Jadi begitu penjelasannya. Baik, berikutnya silakan.